Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali kita belajar ke pelajaran jarak jauh, mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada mata pelajaran sejarah Indonesia semester genap ini, semester kedua ini, kita membahas masalah proklamasi. Sebelum kita membahas masalah proklamasi, kan kita sudah belajar pendudukan, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, bentuk perjuangan kita untuk merdekakan sendiri. Nah, di proklamasi kemerdekaan ini bangsa Indonesia itu berjuang habis-habisan. Bagaimana caranya kita itu bebas dari penjajah. Proklamasi kemerdekaan, kita mendapatkan proklamasi kemerdekaan setelah adanya peristiwa kekalahan Jepang terhadap Amerika sekutu. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang itu sudah mengalami kesulitan di penghujung tahun 1944 itu. Jepang sudah mengalami kesulitan dalam perang, sehingga Jepang pada tanggal 7 September 1944 itu memanggil 3 tokoh nasional kita, Regiman Widyodiningrat, Soekarno, Hatta, untuk pergi ke Dalat. Ke Dalat itu pusat pemerintahan Jepang. Kita sudah bahas bagaimana bentuk pemerintahan Jepang yang pertemuan di semester ganjil. Mereka ingin, Perdana Menteri Koiso itu Nishimura menyampaikan pesan dari Koiso bahwa Indonesia itu akan diberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Ya, dan itu disampaikan melalui 3 tokoh nasional ini. Sebagai realisasi janji Koiso itu, maka di Indonesia dibentuklah BPUPKI, Badan Persiapan Urusan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini itu bentuk dari persiapan kita, apa yang akan kita bentuk sebelum kita menjadi sebuah negara. Maka di situ dalam sidang-sidangnya dibahaslah masalah dasar negara, bentuk negara, ya, dalam sidang BPUPKI ini yang diusulkan oleh beberapa tokoh. Kemudian setelah BPKI mempersiapkan siapa presidennya, dasar negaranya semuanya, Indonesia kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini memang itu anggotanya semuanya dari Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tetapi pembentukan ini kan disahkan atau diketahui oleh pemerintah Jepang. Setelah berkecamuk perang di penghujung tahun 1944, tanggal 14 Agustus ternyata Jepang benar-benar sudah kepepet satu persatu wilayah yang dulu diduduki Jepang yang ada di Asia Tenggara itu jatuh ke tangan sekutu. Sekutu pun mengebom 2 kota Hiroshima dan Nagasaki yang ada di dataran Jepang. Nah, dibomnya 2 kota inilah menjadikan Jepang itu bertekuk lutut. Nah, saat itu 3 tokoh yang dipanggil oleh Jepang ke Dalat ini tadi kan sudah kembali ke Indonesia. Tanggal 15 Agustus berita bertekuk lututnya Jepang terhadap sekutu itu disampaikan kepada Ahmad Subarjo dan orang-orang yang bekerja di Dinas Penerangan Angkatan Laut Jepang. Sehingga pada saat itu Sultan Syahrir menemui 3 tokoh untuk segera mengambil tindakan supaya Indonesia itu segera mempersiapkan kemerdekaan. Tetapi apa tanggapan tokoh politik itu atau Dwi Tunggal itu? Mereka tetap bersikukuh dan yakin bahwa Jepang itu akan memberikan kemerdekaan. Ya, Jepang itu akan memberikan kemerdekaan. Mereka percaya bahwa Jepang itu tidak akan mengingkari janjinya. Tapi golongan muda itu tidak percaya, karena 14, 15, 6 itu kan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, itu maksud orang golongan muda itu, cepatlah kita mengambil tindakan. Melihat sikap dari golongan tua ini tadi, maka Khairul Saleh dan para pemuda bersidang. Dalam sidangnya itu memutuskan, artinya Dwi Tunggal ini tidak bisa lepas dari pengaruh Jepang. Untuk itulah maka apa yang diambil oleh tindakan mereka itu, mereka kemudian memerintahkan kepada Sudanco Singgi dengan dibantu oleh Sukarni dan Yusuf Kunto itu mengamankan Soekarno keluar Jakarta, tepatnya ke Kota Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok itu tindakan dari pengamanan 2 tokoh Dwi Tunggal ini tadi itu didukung oleh komandan peta yang ada di Jakarta saat itu, Sudanco Latif Hendraningrat. Mereka kemudian dibawa oleh golongan muda di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok itulah golongan muda istilah kita sekarang tuh mendodokkan, istilahnya didodokkannya golongan tua itu untuk meminta penegasan dari mereka bahwa mereka tuh satu ingin segera merdeka tanpa campur tangan Jepang. Tapi golongan tetua tetap berkekeh menunggu janji Jepang sampai akhirnya Ahmad Subarjo itu mencari golongan tua Dwi Tunggal itu kemana, ketemulah di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo kemudian menjanjikan
yang namanya proklamasi tidak akan dilakukan di luar ibu kota. Maka kita harus kembali ke ibu kota. Atas jaminan Ahmad Subarjo itulah Dwi Tunggal akhirnya kembali ke ibu kota. Di ibu kota ya, Dwi Tunggal itu sebelum mereka mempersiapkan proklamasi, mereka menemui Samu Buco, seorang kepala staf pemerintahan untuk Pulau Jawa, dan Maya Jenderal Nishimura. Mereka melihat bagaimana sikap dari para tokoh-tokoh nasional Indonesia itu. Nah, mereka juga ditemani dan meminta bantuan Laksamana Maeda, Nishijima, dan Tomigo Yoshisuja. Dua tokoh ini itu tetap sepertinya tidak merespon. Kami ini sebagai negara yang kalah harus menjaga status quo. Melihat tindakan dua orang ini berarti kemerdekaan itu tidak mendapat dukungan penuh dari Jepang. Akhirnya tengah malam mereka di rumah Laksamana Maeda mereka membuat naskah proklamasi. Dalam pembuatan naskah proklamasi itu di rumah Maeda, kenapa dipilih? Dengan catatan rumah Maeda itu menjaga keamanan. Karena Jepang pada saat itu seperti kata Nishijima, mereka harus menjaga status quo bahwa Jepang Indonesia itu akan diserahkan kepada sekutu suatu saat ya. Nah, di rumah Maeda itulah mereka membuat penyusunan naskah proklamasi. Ada Dwi Tunggal, ada Ahmad Subarjo, ada BM Dia, Sayuti Melik yang mengetiknya, Soekarni sebagai itu golongan ya. Di situ mereka mengimpun sampai akhirnya terbentuklah naskah proklamasi. Maka atas usulan Soekarni, yang harusnya Soekarno itu mengusulkan naskah proklamasi yang sudah diserkan materinya itu ya, ditandatangani oleh seluruh yang hadir, golongan tua dan golongan muda. Tetapi ternyata atas usulan Soekarni, karena golongan tua Dwi Tunggal itu orang yang menjadi kebanggaan bangsa, mereka berdua yang mewakili penandatanganan naskah proklamasi itu. Besoknya proklamasi itu dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56. Pertama diawali aturannya rencananya di lapangan Ikada, tapi Jepang masih banyak di situ. Demi keamanan berpindahlah di rumah Insinyur Soekarno. Proklamasi 17 Agustus 45 itu dilaksanakan. Disitulah Indonesia sudah merasa lega bahwa Indonesia itu sudah bebas dari kolonialisme dan imperialisme. Oke, sampai proklamasi demikianlah penjelasan video pembelajaran jarak jauh ini dengan sangat singkat karena materinya sudah Bunda sharekan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.